Nah, aku nek cara neng kono to terus gampangane kon ngene engko duwedeni apa aja wedi njur didoi ana duit apa ning lebar duit terus keluargane salah siji ana sing anu korban. Niku nyuwun sewu makam kuwi Pak nang kono. Punden. Jenengane telahane sinten pundene? Punden. Yang Seto. Eyang Seto. Ning saka rene niku nek rasa kliwon kalih Jumeneng rame. Malam kliwon rame Kak. Nek sing dodol-dodol ning teng sekitar niku. Nggih, Niku nggih. teng pinggir dalan iki, Om. Ah sakniki juru kuncine sinten? Guru kuncine yo kalih jaga setunggal. Kalih mitir menika Kalih mitir setunggal. Namine kok Pak Ngadyo kalih Pak Marno. Ngadya kali Marno. Wek, nyong merono kok disuke tenan apa ora? Ane ana korbane barang pas sampeyan nyong kok aja disotek-sotek isin. Kurbane ra apa-apa sampean ndek anak sing kira-kira rada sowak ora. Mlebu Pak. Mlebu. Pak delok Pak jeneng rumane kaya ngopo Pak nek pas nang settingan kowe? Ah wong tak soten jenengan. TV ini apa? Anak setrum. Oh, aku setrum engko jan nyamari ae. Pateni sik TV ne, pateni. Mbak. Piye? Nek kesetrum. Menyetel? Kok? Arek ditucepke dhewe ki. Nakal kok budak. Kok kendel. Yo bilintingane ndak asal, Pak. Yo bilintingane niku. Enten menyane ta? Wah, nggih nyuwun nggih. Iki enten menyane iki. Sing wonten menyane 55 niki. Nggih. Niki sotone soton apa? Foto niku. Fotone nang iki ambak Nggih, Mbak. Linting. Kok dipoto barang kok. Ayo keluyuran tekak desa-desa. Nek kok Pak iki. Udan menduk dhewe nang Kaloran Kalimanggis. Wis suwi ora terang-terang. Yang membayangke upama Gusti Allah ki nekake udan kok mu sekali biu ngono ora remuk omah-omah ya. Kok sithik ndilalah ki. Kita disuwi. Kalane sepi. Sekarang wis baik.
sing yo kok. Dasi udan ora. Akhirnya kita hujan berang kok. Wah, dan lambil londe yuk. Wah, ini aku. Ini aku kok medut. Nanti pergi situ. Awas kira balik. Mbak, niki nyuwun dikek kresek, Mbak. Napa? Oh, nggih. Tak pangan mangkenan dalan. Ya Allah. Ya malah sih jenengan. Kono terus kene dialog. Kok koyak ngono. Mbak jangan gitu. Ya, Silai duitnya, Mas. nganu mboten mateng niku Silai duitnya tanggo tuku seleb, Cek. Betul. Ajal nyanyi. Hilang kehidupan di langit yang biru, amat banyak mengingat angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat berada. Ada nyanyi kok karo ngemut permen. Ada kecan, Mas. Isen-isenake. Tak ini. Saru. Tak boleh. Kayak nyanyi iki. Ya. Bintang kecil. Pancasila. Cepat. Pancasila. Kalian bisa. Kok enggak bisa? Pancasila. Nak rame iki ya. Pancasila. Kalian bisa. Kalian bisa. Ungi hujan di atas getih, hanya turun tidak terhingga. Juara tengok daun dan nanti paran kebun basah. Gurune sinten gurune? Hah? Gurune sinten? Bu Siti. Bu Siti lanang napa wedok? Eta. Lah nggih. Lanang. Eta. Lena. Oh eta. Lanang. Oh eta. Pemain di omahe Bu Siti. Miti. Rupane kok setan. Ngoten. Kok sapa? Kak Budung. Ayu. Ayu. Di bojo dereng? Belum di bojo? Nah, sesuk kan anu nelpon kula nggih. Ngerti? Bu Siti dikon nelpon tukang sate ngono ya. Ora duwe kok.
Ngerti nomor telepon kula? Nomor telepon piro? Nah, ini Mbak. Lah niki mit. Oke. Niki ora gelem nampane. Isin apa ke? Ya, Mbak. Putrane ta Mbak niku. Ada-adake bintang film ya. Rayine niki nggih. Ora jine, Dik, niki Dik. Main ngono ta. Tan isin. Mbok kaya Apa Mas? Wis mari kangen e. Ya. Nggak tahu aku tak. Ya. Niki ki setting Malaysia lah, dawa sagris dawa. kok Malaysia kok suarane cethu. Nggih. Nggo HP teman-teman ku mau. Nggih. HP napa aku ngertene intercom. HP. Kok seru. Nggih. Adek sambat 67. 912 298. Kuwi berarti nek ora di bel ora aktif ngono. Salah nomor. Heeh. Nomor salah. Oh, berarti kuwi wis ora aktif. Digenti meneh mesti. Sesuk tak kei nak nganu tuku pulsa. Ayo pecah kaya pane anake sapa? Wong pane gendeng ya anake yo gendeng kok. Ya anaknya waras, anaknya waras. Jenenge mau sinten? Napa Pak Dek? Jenenge sapa mau? Jenenge sapa? Jenenge sapa? Kon apa? Kontol. Kontol kita menulis piye le bener. Ngapunten niku. Adekno. Ate amsi mboten ketawis niku lho. Mak dipoto. Ate. Oh, aku Sugiarto berarti. Nggih, nggih. Nah, nggih kok iso populer tekak Temanggung barang iki. Oh, malah sing tidak mriku niku piyantu tebe-tebe, Pak. Nggih. Niku modal pesugihan ngoten yo ana wadale to niku biasane. Ngapunten niku kula Nah, nggih kula nggih. Enten mestine ning kan cok pados ki ambak napa pripun ngoten. Juru kuncine sinten ngertos? Ngertos. Pak Marno kali Pak Ngadio. Nggih, bener. Ngadio mriko, Marno mriko. Bener berarti informasi betul wadal dua. Nggih. Pak Ngadio sing pundi? Sing jagang, Sing siji. andap. Sing Pak Marno mriko kemitir, tajuk. Nek rame ini dina napa, Pak? Nek do Mboten mesti ya, Pak. Dong nggih rame, mboten dinten sing napa? Angker napa sing sae? Jumat Kliwon apa Selasa Kliwon? Nggih, niku kedong nggih ngeten iki dinten napa niki nggih rame niku. Niku jan-jane kuburan apa uwit napa? Pertapan. Pertapan itu kan biasa. Petilasan. Oh, petilasan. Petilasan yo. Yo bentuknya kuburan. Nggih. Kuburan niki. Nggih. Sing wong ampuh niku. Nggih. Sok jaluk nomor barang niku teng mriku. Ah nggih mesine. Kula nggih dereng nate nganu ndak. Paling minggah njiko sajen. Jenengan saya juga sajen. Sajene ning Bali. Nggih tuan. Ingkung eman niku ndur-nduran kok. Ingkung niku sajene. Boten nggih enten wahang enten napa ngoten. Kula nggak ajeng golek sajen. Jenenge Nek biasane wong niku gawa sajen, panganan kali duit. Duitnya sok pinten mboten ngertos. Wong riyen niku enten sing bocah angsal 2 yuta ya nok. Iku Kok duitnya. gledake ting niku ta mergi dipundhut tiyang walah langsung wasalam kok. Wangsul kok. Niku berarti dadi wadale nek iki. Nggih to? Sing nemu duit niku dadi wadale. Nggih. Panen ramangan duit nggih. Kula nggih wis tau krungu critane iku. Berarti nemu duit niku nggih pasangan berarti kene nggih. Nggih pasangan. Nggih teko bucal ngoten niku to. Mbak mbok mriko. Jenengan mriko yo tak jikuk gambare. Kok te bukti. Dengan syukur ini. Alah, kula jempol. Yo nerang-nerang iki. Anu sajane sing siji ngoten niku. Mriku niku enten sing anu, sadeang enten tiyang. Mriku niku. Enten warung nggih an. Kathah warunge.
Nggih, warung ngeten iki. Nggih nggih. Ing pinggir mergi. Kula nu sak liwat kene kok ora plega nggih. Ndak nggih. Nggih. Sing niku dur munggah mriko. Sing dalan. Nah niku nggih endek ning dugine nginggil nggih kempis niku nggih. Dhuwur. Oh napa mlampah? Mlampah. Mboten saged ngangge pit. Boten saged. Aja pite kake pundi? Ate mriku parkiran. Wonten parkirane. Enten. Oh. Pak, nek yang enten pun nganu nggih, Pak. Pun tutup nggih. Karena Nggih. baru digunakan untuk ritual. Oh, untuk ritual. Nggih, nggih. Nek kangge sing wong umum siang. Malam juga boleh, tapi kalau tidak digunakan. Oh, tidak digunakan. Nek tidak digunakan. Tapi sementara waktu kan baru digunakan. Oh, tidak boleh. Nggih, nggih. Umum tidak boleh. Nggih. Istilahnya di booking nggih, Pak. Nggih, sementara waktu kan untuk ritual itu kan tidak boleh diganggukan. Sampai jam berapa, Pak? Wah, itu yang namanya ritual itu paling ya ada yang 3 jam, ada yang cuma 10 menit. Tergantung dari diri kita sendirinya yang melakukan di sananya, Pak. Ngoten. Nggih. Dengan kalau ritual biasanya perorangan. Nopo ya ada temennya, ada kan sak Ya. kelompok. Tergantung itu yang hadir, Pak. Yang hadir ada 5, nggih 5, Oh, 1 ngoten, nggih. kan nggih 6 ya. Tidak boleh diganggu ya. Nggih. Kecuali diizinkan oleh sing akan Nggih. ritual. Gitu, Pak. Padane ngintil. Nggih. Nah, oh ngoten. Ini kan gini, Pak, ini kan ada 2 juru kunci. Heeh. Yang satu siang itu jam 12. Jam 12 siang. Paling lama kan 3 jam, 12, 1, 2, 3, paling jam 3. Terus kalau sore juru kunci lagi itu ada yang bagian sore itu Mbah Ngadio. Itu mulai jam 5, jam 6 lah. Ini tadi kok naik jam 4:30 naik, mungkin nanti jam 6 bisa turun. Oh gitu. Sebetulnya nganu ya, Pak. Di sana itu ada pertapaan, itu ada Saryani siapa tuh, Pak? Saryani siapa? Petilasan. Petilasan. Ya. Kayak Makakuan itu modelnya ya. Petilasan. Petilasan. Petilasan dari kalau dengan Esani Wayang, hidupnya Anoman itu kan peninggalan dari Eyang Seto. Petilasan dari Eyang Seto. Petilasan dari yang situ.
kayaknya lewat sini kok enggak pernah plego. Kalau ini ada wisata hutan, baru saja ini berarti ya. Kalau dikelola oleh desa ini baru 1 tahun. Oh, 1 tahun. Kalau misalnya malam berarti lewat sini tuh konon katanya harus ngelakson dulu atau gimana Pak? Ya tergantung dari kan gitu. Iya, tergantung keyakinan ya. Iya, keyakinan. Oh, monggo Pak. Badhe itu ndak mriko Pak? Oh. Tekane saya meh tulan-tulan tapi kan ya ngono. Tidak, mereka asalkan sana kan ada pintu masuk ke pertapaannya. Jenengan kalau ngambil bapaknya di pintu masuknya kan boleh. Gimana Pak? Nah ke sana sekarang boleh. Karena kan ada pintu masuk ke pertapaan. Jenengan nggak usah Masuk. nggak usah masuk. Oh, gitu. Karena kan ada pintunya masuk ke pertapaannya kan gini. Jenengan tidak mau. Tapi nganu apa? Pemandangannya sudah kabut ya. Nah, nggih. Sudah kabut seperti ini nek mriki. Dan wis ra ono kancane ya. Teng mriko wonten. Ada. Nggih. Juru kunci teng mriko. Oh nggih. Matur nuwun ya. Nggih, nggih. Nanti tak ngano Pak. Tak apa? Unggah di internet biar rada rame ning aku kudu ngerti ceritane. Mau dibawa kemana Pak? Internet Pak. Oh internet. Ya di YouTube. Oh di YouTube. Jadi biar kan orang luar Temanggung, orang-orang Indonesia, terutama Temanggung, Semarangan ini kan yang ada di daerah-daerah luar apa Pulau Jawa kan banyak. Ini objek wisata ini masuk wilayah nganu ya berarti ya Semarang ya. Ya ini Kabupaten Semarang. Memangnya tak nganu Pak? Iya. Saya masuk ini di objek wisata yang setahu saya biasa tadinya, ternyata di sini ada hal-hal yang sakral, yang unik. Sokor ini namanya ya. Dun Pak. Bisa Pak, nepangaken Pak. Ini saya putih nih. Kula saking TVNet Pak. Oke. Tadi matur, kula kan miyos mriki kerep ning mboten ngertos nek ada wisata baru. Yo, Wisata desa ngene. ini saking desa. Lajeng petilasan nggih, Petilasanipun yang Seto. yang seto ingkang nalika semanten gurune Anoman nggih. Niku naminipun Anoman. Nggih. Asmanipun Anoman menika. Ngaten Pak. Setelah numpes Desa Muka baru bertapa di sini. Jejuluknya Eyang Seto. Yang seto. Ya, Nah, ceritanya yang berkembang sampai kemudian menjadi istilahnya tempat pertapan terus pundi Pak? Gimana? nggih nek riyen ini saking mbah kula niku bapak kula sabane mriki nggih mangke panjen niku buat orang yang prihatin lah. Nggih. Prihatin misalnya keluarga kok kurang damai. Nggih. Mohon kedamaian. Nek petani kok hasilnya ora ono, mohon hasil nggon tani ben barokah. Akhirnya seperti itu. Misalnya ada orang sakit, mohon kesembuhan, dikasih kesembuhan. Itu caranya seperti itu. Ya misalnya itu Pak ya, punya anak sudah dewasa, sudah berumur ya, kok belum laku. Tetap medis itu, mohon yang supaya cepat laku.
seperti itu. Misalnya bakul. Nah, bakul kurang lancar. Mohon kelancaran usaha. Gitu. Itu terjadi banyak seperti itu. Persyaratannya untuk bertapa. Ya, kalau bertapa itu kemampuan sendiri-sendiri, Pak. Ada yang cuma membawa dupa. Ada yang pakai bunga setaman, kemenyan, lilin putih, minyak mawar, ada pakai parfum, ada pakai dupo manten. Itu terserah kemauan sendiri-sendiri, Pak. Terus ada cara tambahannya mungkin Pak, istilahnya mahar ya kalau bahasa anunya ada enggak Pak itu? Wah, aku tidak mahar, beli sendirilah. Beli sendiri. Peralatan yang penting tak tunjukkan toh, sak mampunya sendiri. Gitu. Ya mampunya kok 50.000 ya beli yang 50.000 aja. Kalau saya seperti itu. Terus Pak, biasanya orang bertapa di sini dengan hajatnya masing-masing, itu memakan waktu biasanya sampai berapa Pak? Paling bertapa itu mempunyai orang itu lebih lama itu 4 jam. 4 jam. 4 jam ini sudah Loyo. ya. Kalau saya sendiri 2 jam aja sudah. Saya sudah melakukan sendiri, Pak. 2 jam ini tidak mampu. Nah, makanya gini ya. Makanya bertapa itu nahan lapar dulu, ya Pak. Sebelumnya bertapa nahan lapar dulu lah. 1 hari 1 malam dulu. Memohon dari Yang Maha Kuasa lah, yang supaya diberi kekuatan. Niatnya mohon pertolongan di pertapaannya yang gitu. Nah, yang menemukan di sini tempatnya Wah, pertapa itu lama, Pak. Lebih lama, Pak. Itu saya aja sudah mbah saya, bapak saya, jadi yo lebih lama. Terus kemudian dipadukan ya Pak, dipadukan antara pertapaan dipadukan dengan aset hutan ya, sehingga menjadi wisata hutan. Jadi orang kan datang ke sini kan masing-masing tidak harus bertapa. Tidak. Yang penting kalau orang itu datang ke sini kok meninjau lokasi silahkan. Oh gitu. Jadi kan ada yang mungkin misalnya ya Pak, kok saya di sini, Mbah, kalau kepingin lihat pertapaan boleh. Ya, boleh. Boleh. Misalnya pas tidak ada orang yang tapa ya Pak. Ya. Kalau ada yang tapa jangan sampai mengganggu lah. Etika ya ini. Iya, itu baru kepentingan. Nanti kalau itu sudah selesai, silahkan. Kalau hari-hari yang ramai hari apa Pak? Hari itu yang ramai. Untuk malam itu pertapa itu. Ya biasanya Jumat Kliwon. Jumat Kliwon, Kemis Kliwon, Selasa Kliwon itu banyak. Itu banyak yang seperti itu bakul Pak. Terkabul ya. Banyak yang terkabul. Terus kemudian kan biasanya bertapa itu kan minta sesuatu ya, ada isyarat-isyarat dan mungkin ada hal yang aneh Pak. Saat barusan survei di lapangan itu kan konon ada yang di sekitar sini itu sering muncul macan. Kadang-kadang itu yo belum tentu lah. Itu macan itu bukan macan betul Pak, cuma cobaan. Oh, godaan. Kan malah kebanyakan Pak, bukan macan Pak. Malah kebanyakan macan ya. Kebanyakan itu tikus. Malah tikus. Tikus yang kebanyakan. Baru tek gini, mampu apa enggak? Tikus minta tahu sini. Ada tikus yang nakal naik sini, itu gudang garam Temanggung loh Pak. Bertapa di itu malah digigit sini. Yang jerit toh yo. Iya. Badak mampu malah digigit. Wah, kuping saya digigit tikus yang kecil itu. Aduh. Tikus yo, tikus yang kecil itu lembah yang putih. Berarti itu gagal ya kalau ada sampai di sana. Kalau seperti itu biasanya Pak, ada siruh ya wis nduk, suara upamanya ya Pak. Ada suara ya. Pulanglah, kamu pulang yo. Umpama nek cara Jawa mulia ya nduk. Terkabul panyunmu, usahamu cukup. Nah, itu syarat ya. Syaratnya seperti itu. Tapi kalau ada suara gebalu kok lari, itu gugur. Oh gitu. Gugur Pak. Itu biasanya yang baik atau yang afdol itu siang atau malam Pak kalau bertapa? Ya kalau bertapa itu kalau sejarah dari mbah saya yo, kakek saya itu kok sore. Mana sore-sore gitu? Sore seperti ini. Sengenge suruh baru. Oh gitu. Masuk. Sampai malam sampai. Yo itu sak mampunya 2 jam ya 2 jam, mampu 3 jam. Ada Pak, cuma sebentar lah. Saya merokok belum habis separuh kok saya turun kok. Udah turun. Kok sudah turun? Udah ketemu. Udah Mbah. Udah disuruh pulang. Nanti setelah kelahiran saya disuruh puasa, disuruh berdoa sampai 7 kali. Dikasih petunjuk dari situ. Tapi ya nduk aja lali pas dino kelahiranmu jenangno abang putih.
Itu seperti itu ada yang terjadi. Ternyata usahane kuwi. Bocah usahane iso gede tenan. Cukup tenan ya. Cukup nyenduk matur nuwun, Mbah. Nek ngono iki seneng. Terima kasih Pak, sementara informasi. Wang ini saya juga sebetulnya kan tidak hanya kebetulan saja tadi. Itu saya lebih senang Ya. tanya sebetulnya bagaimana Berdasarkan feeling saya, Mbah ini juru kunci, gitu Pak. nah iya Gini Pak, asmane sinten Pak? Mbak Ngadiono. Mbah Ngadiono yang ada di ada 2 kan? Yang satu siang itu dari peraturan Bapak Kepala Desa, Pak Perhutani Karang Taruna BPD, yang siang Pak Marno. Pak Marno itu yang Yang gini, Komitir itu. yang komitir. nanti kalau ketemu Pak Marno ya siang ya Iya berarti. siang jam 1 Pak, Jam 1. jam 1 sudah. Terus ya kapan-kapan saya mungkin bisa kesini Iya lagi. gini Pak, misalnya ada niat, ibaratnya kok jago lurah, Betul. kepengen jadi polisi, kebanyakan yang diterima. Namanya istiqaroh di sini Pak. Ya. Berdoa dari niat hatinya sendiri. Mohon pertolongan yang supaya bisa tercapai permintaan itu. Caranya seperti itu. Kalau saya cuma orang Kalau biasa. tadi lurah berarti ini yang saya ingin tahu mungkin kemarin DPR juga ada ya Pak? Ada ya. Ada. Tapi yang banyak sedikit yang tahu kalau posisi Iya. DPR itu ada dari segi partai ada. Itu dari segi partai PDI banyak. Yang mohon lah yang supaya nantinya terjadi maupun Pak Jokowi bisa jadi presiden, jabat presiden. ikut mendoakan. Nah, itu berdoa di sini. Ini gini ya Pak, sebetulnya sebelumnya Pak Harto jadi presiden ya Pak, Ya. itu masih tentara. Itu mbah saya yang ngantar di sini. Pernah itu ya? Pada waktu Pak Harto masih tentara. Tentara setelah itu bertapa di sini cuma 1 malam. Pulang, kembali lagi ke sini lagi berapa bulan katanya sudah menginjak jenderal. Setelah jenderal bertapa lagi itu baru presiden. itu zaman Bapak Insinyur ya? Bapak Mbah kula. Malah Mbak ya? Mbah kula. Nah ini yang saya baru dengar ini Pak. Nah. Jadi yang saya tahu kan yang namanya pertapaan pepundhen itu kan misalnya kayak Makukuhan saya tahu ya. Ini yang Seto ini yang Seto. saya memang belum. Yang Seto gini ya Pak ya. Ini yang Seto itu bukan manusia ya ini. Dari para dewa. Itu mijil dari Ibu Dewi Anjani, keturunan dari Bathara Guru Pak. Setelah para dewa peperangan antara Dasamuka itu kelindih, itu harus mengajukan Wanara Seta. Wanara Putih itu, padahal Wanara Seta itu yang mijil dari Dewi Anjani. Itu masih kecil Pak. Berarti ini udah hubungannya dengan Sumawono. Nah, ini ya Pak, setelah Dasamuka ditumpes ya, dijelogi pakai Adi Maundri ya Pak ya. Itu didekati dengan adiknya Dasamuka yang namanya Wibisana. Wibisana itu adiknya Dasamuka karena tidak condong dengan Dasamuka karena Dasamuka itu serakah. Ya. Semua wanita dikumpulkan dan sendiri. Nah, itu tidak lari nemui Anoman. Ya yang di sini ketelahnya bagus. Ketelahnya bagus pinayungan, Pak. Tuh, setelah itu menunjukkan Dasamuka senajan sudah di Lubuk Haji Maundri harus dipangetek make wesi sembojo. Oh, saya kira disulit niku malah ben padang. Make wesi sembojo ya Pak ya. Iya. Setelah itu harus ditablek make pucuking Gunung Seribu. Gunung apa? Gunung Seribu gunung lah Pak. Iya. Makanya Wanara Seta perintah Wadyabala munggel pucuking Gunung Seribu. Iya. Buat nablek Dasamuka diarani Sewono iki Gunung Sewu. Sumono Itu sejarahnya seperti itu, mbah saya seperti itu. Kalau kaitannya dengan Dasamuka yang diblegi di Sumawono itu ada kaitannya dengan ini ya? Ya iya toh yo. Kalau Bapak mungkin bisa menceritakan dikit kira-kira yang Seto itu terus gugurnya di mana ya Pak? Kalau yang itu tidak gugur Pak. Oh iya. Yang itu setelah itu numpes tidak boleh keluar dari manapun, harus bertapa di Gunung Sukor ini. Iya. Itu namanya ketelahnya Sokone Tanah Juru. Gitu. Ngiras pantas tetulung anak putu Tanah Juru. Seperti itu Pak. Jadinya yang itu tidak ada ceritanya kok Anoman itu mati, tidak ada. Bertapa langsung
hilang. Sama yang saya tahu itu juga murco. Iya, Anoman itu bukan kok mati dikubur. Kan ceritanya Kalau seperti itu. dosa muka Nah, kalau dosa muka masih di Gunung Sumowon, Pak, di pantai makai wis Sembojo, Iya. ditablek makai pucuking Gunung Seribu. Itu ceritanya Mbah seperti itu. Makanya kalau orang naik ke pucuk Gunung Sumowon jangan sampai makai minuman keras atau arak. Pasti ada ngorok. Getar gunungnya itu. Makanya gini ya Pak, ya. sampai dijudulkan ke Gedong Songo mengeluarkan lirang itu ambegannya dosa muka dikeluarkan. Ya. Makanya ada air panas, loh Pak itu air lirang loh. Ya itu. Makanya di Gedong Songo ada patungnya Anoman Pak. Ada patungnya itu. Ya silahkan. Jangan. Terima kasih atas informasi ceritanya Pak. Ada Bapak informasinya tadi? Ada isyarat apa? Saya setelah Mbah turun, itu saya kayak disamper tawon, dari sebelah kiri ke kanan, terus burung tadi yang bagus itu pasti nunggu saya di depan. Di situ. Burung Nggak tahu bagus. Wah, burungnya lebih bagus Pak. Kayak merak? Bukan. Lirik-lirik baik, tapi kalau saya itu melihara itu lebih senang. Tapi tak pegang tidak mau. Kayak putih. Bukan. Lirik-lirik. Lirik-lirik. Itu kalau di pohon itu hanya burung plato. Ini bukan burung plato. Yang besarnya seperti. Terus gimana tadi isyaratnya, Mas? Itu sebelah dari sana Mbah itu semacam lebah di depan saya. Gitu. Lebah. Iya. Nah itu tadi itu saya agak, saya nggak perhatikan itu. Saya selai ini lagi semedi. Selang berapa waktu terus itu saya akan melek. Nah, burung itu yang waktu Mbah doa itu di depan, saya melek masih nunggu di depan saya itu. Ini ya Pak. Itu apa Mbah? Isyarat kayak gitu tuh apa? Kalau burung itu menunggu ya ada pelihara dari situ toh. Itu menunggu menjaga. Kalau tawon itu yo cuma Pak, itu pelambang. Kok tawon yang datangi lipat, padahal tawon itu bawa madu loh Pak. Ya. Ateges ini ada rezekinya. Dulu. Kalau tadi disinggung burung itu burungnya bagus tuh sebesar apa ya kira-kira? Sebesarnya seperti ayam. Kalau berkutut lebih besar lagi ya. Iya, ya kayak apa ya, meletik gitu loh Pak. Tapi nggak ada ekornya panjang itu kayak tukung kados nganu, nggak ada ekornya panjang cuma meluntik kayak ayam tukung itu loh. Gitu. Terus ini nama burungnya Bapak juga nggak ngerti. Tahu. Alisnya kuning itu. Ada alisnya? Ada alisnya ada Pak. Saya ya heran kok. Saya itu heran melihat dulu. Barangkali juga kalau itu dijadiin ngomong mungkin tahu ya. Saya itu ya heran. Yang ngomong sama Mbak kalau saya. Atasnya burung loh Pak. Burung ada alisnya loh Pak. Iya. Saya heran sendiri kok. Balik. Nunggu pulau nih kok. Nunggu pulau. Tengah pulau nih Bu. Terus melaku, lho kok awan men ada. Enggak tahu. Kok tak ini melu aku tak ingin nang omah, malah ngengkleng kok yo. Balik meneh. Terus ning ngarep jenengan mau. Nunggu niku lek kula kesan iki nunggu niku lho. Nunggu niku kabeh kula. Nembe niki Pak. Nggih. Ya wis, kecil. Kota ngono lho. Ini itu anu Pak, bakul kecil-kecilan. Iya. Tapi setelah naik sini bersemedi, cuma kecil-kecilan tapi keluarga ngerasakan damai atau cukup. Itu yang penting. Nah ini cukup. Kalau ini ya Pak, orang sugih itu pasti masih kurang. Tapi kalau cukup itu sudah bersyukur dengan yang Maha Kuasa. Iya. Gitu loh Pak. Kalau tadi ada bahasa pertapa ya nekung ya, itu ada penyuwunan itu cukup di hati. Oh, itu hati. Jangan sampai kedengaran mata tertutup, hati yang mohon. Jangan sampai ini, kalau ini kesalahan. Oh, gitu. Dan tidak boleh, kalau ada gangguan, tidak boleh jerit dan tidak boleh. Meskipun misalnya ada ular, kan sering no? Tidak boleh. Ada seperti itu. Orang saya pernah Pak, lagi semedi itu kaki saya digigit tikus kok. Nah ini loh. Tikusnya aneh, matanya itu merah. Berarti jenengan melek? Enggak, setelah saya itu kaget, itu setelah mau pergi mau pulang itu kan, mau turun itu, saya tengok tikusnya segede ini loh. Sejempol ini? Iya, tapi matanya merah, kalau ngeliatin itu kayak sangar itu loh. Nah itu. Makanya orang yang tikus apa ya nggak ngerti ya. Tikusnya makanya kembang Pak, makanya kembang. Makanya kembang? Iya.
tikus makannya kembang, makannya apa? Tikus makannya kembang. Kalau tikusnya makannya ya beras toh, Pak. Iya. Berarti itu bukan tikus bener. Nah, makan kembang mili, kembang. Mungkin penjelmaan ya, Pak? Ya kira-kira seperti itu. Penjelmaan. Tapi kalau saya gini ya dengan anak-anak yang kepingin mohon pertolongan, jangan sampai mengganggu apa yang di situ yo. Misalnya kamu diganggu tidak mau toh, itu jangan diganggu. Itu kalau saya. Jadi kamu satu tujuan memohonlah pertolongan lewat Eyang Seto ditujukan dengan Yang Maha Kuasa. Ya. Masih ada cerita yang ini betul atau tidak saya kurang tahu betul. Katanya juga ada di sana, di sini ya maksudnya itu ada sesajen itu berupa makanan, juga ada yang berupa uang. Kata mereka kalau yang sajen itu kadang-kadang kalau misalnya diminta ikhlasnya boleh, tapi kalau uang jangan sekali-kali diambil. Begitu ngambil katanya nyawanya bisa melayang. Gimana Mbah? Komentar Mbah? Itu terjadi seperti itu. Ya. Ada yang terjadi, sudah ada yang terjadi. Itu kira-kira sudah 10 tahunan ya, 15 tahun Mas ya. Itu ada uang 4 juta diambil. Itu ternyata dia mati. Jadi wadal ya mungkin ya. Bisa diambil sendiri, dimakan sendiri kok. Ya itu ya makan sendiri loh Pak. Ya. Makanya kalau mohon barokah, tidak ada resikonya mohon barokah. Namanya mohon barokah buat dunia akhirat. Ya. Itu caranya seperti itu. Jadi acara ritual seperti Mas ya. Mas tadi kan nekung. Kalau saya bukan ritual, saya itu barokahan. Oh gitu. Barokahan lain sama ritual. Enggak pakai persyaratan pakai sajen-sajen. Ya tak itu tak berikan saya kan. Oh gitu. Itu ya datang kok cuma kok mumet Mbah. Ya cukup munggah ngono masalah suko, masalah kembang tak suko. Ini Mbah ini nek menurut kembang menyan kuwi ora bakal melarat. Ya. Itu. Nek hatimu niat. Panjenengan juga siap itu ya. Siap artinya sudah menyiapkan fasilitas itu ya. Bisa. Kalau orang itu betul-betul tidak tahu toh. Kalau orang itu tahu tak suruh beli sendiri. Belilah sendiri. Ya saya insya Allah sedikit bisa memahami dan mungkin satu saat saya akan kesini lagi, tapi kondisi siang kan agak gambar juga. Makanya kalau mau cari berita lagi di saya itu ada tempat wisata Lebur Gongso. Mana? Lebur Gongso. Lebur Gongso ada Pak. Terus tadi nanti mampir pas saya Pak kalau cari berita Pak, kalau Bapak dari wartawan. Pakis itu mana? Pakis Kecamatan Limbangan. Nanti saya ajak untuk promosi Curug Lawe, tapi belum diapalah sama pemerintah itu Curug Lawe itu belum dapat sentuhan dari pemerintah daerah itu Pak. Itu aset desa itu. Curug Lawe yang saya tahu kan ada di Temanggung. Sini ada di daerah saya, dari Gunung Ngaran. Ngaran ada. Ngaran. Kalau dulu Ngaran ada Nyat Nyono. Nah, sebelah sana Ngarannya, jadi daerah sini Kecamatan Limbangan Boja. Oh, Limbangan Bojo sing ngoho ke kiri ya. Suwono ke kiri ya. Itu sudah ada plang ya, Pak? Plang belum ada. Belum, jadi kayak dirintis ya. Iya, tapi ya sama langsung rame-rame terus. Biar bergasa udah agak komersil. Kalau itu Curug Lawe itu belum, itu dari pemerintah daerah memang sudah ada perhatian, tapi proyek itu sekarang itu berjalan di 3 bulan ini. Ya ada orang dari itu, Makassar bersemedi di situ. Cari saya, tapi saya sudah pulang. Setelah haji ya Pak? Itu semedi di situ, cuma 1 jam Pak. Ketemu Eyang Seto disuruh pulang. Setelah pulang, antara berapa hari lah ditemui tak kabulno ning aku tanggapno wayang. Wayange jaluk lakone judulnya Mencari Hartaku Yang Hilang. Itu loh Pak. Itu orang yang dari Makassar itu dulunya usaha terus kolab gitu ya. Hancur total. Usaha apa itu ya kira-kira? Yo, usaha besar Pak, terkesi pengusaha itu Pak. Kok tahu kalau di sini ada? Iya, saya ya heran. Bapak tidak menanyakan itu? Tidak, saya aja itu kurang tahu toh. Saya aja koyo wong biasa ndak dari niku juru kunci ini. Itu loh Bang. Biasanya katanya lewat mimpi. Naik. Tapi biasanya firasatnya lewat mimpi. Bukan. Ibaratnya itu ada perintah. Dari segi hati, kowe mulia le. Ndang mulia sesuk tak paringi dawuh ning omahmu. Setelah di rumah dikasih petunjuk betul, dibangkitkan usahanya. Tapi ya jaluk ditanggapi wayang.
Wayangnya tengah jalan mriki lho, Pak. Oh, wayangnya di sini. Wah, di jalan itu loh, Tidak Pak. di Makassar. Nah, di sini, bukan di sana. Itu dalangnya siapa pada waktu? Dalangin Pak Legowo. Oh, Pak Legowo sini Tanggan ya. Ini ya Bu, Ya. misalnya ada bagaimana jangan pasrah dengan saya, pasrah dengan Pak Kepala Desa saja yang buat carikan wayang, apapun lah, cukupnya berapa. Kalau juru kunci itu tidak mengurusi itu, mengurusi orang yang akan berdoa. Tuh. Pertanyaan saya itu dia nanggap wayang itu setelah sukses. Sukses? Oh gitu, bukan sebelum ya? Ya bukan. Kalau sebelum kok Waduh, dikabulkan sukses usahanya lah. Oh gitu. Tuh, bangkit kembali lah, malah melebihi. Dan wayangnya di sini ya. Heeh. Dalangnya Pak. Pak Legowo. Ya itu satu hal yang anu Pak. Nah itu ada Aneh, berita yang bagus toh, menarik betul. keanehan. Ternyata. Orang Makassar asli itu ya. Makassar asli. Purwokerto. Ada kejadian Pak Camat Purwokerto ini ya, ngantar penyanyi. Ngantar penyanyi di sini karena penyanyi itu sudah tahun 2010 masuknya ya, kurang Populer. Nah, Kurang ada yang di nanggap sini, lah istilahnya. setelah di situ ketemu, nah dikabulkan. Nah, itu Kalau ketemu itu belum tentu sama yang setanya ya. kadang-kadang yang bagus, kadang-kadang yang soleh. Oh gitu. Iya. Kalau yang bagus, yang soleh itu apanya yang seto? Ya kalau yang bagus itu yo sing jaya namanya Pangeran Wibisono itu. Kalau yang soleh itu kiainya di sini. Di sini. Ada yang kiai gunung yang pakai hitam. Ya, Kayak Sunan namanya. Kalijogo. Ya seperti itu. Yang kiai gunung. Yang Seperti kayak itu. gunung ya istilahnya. Yang rahmati Yang amat ya ada. Terus di sini anu Pak, ada kejadian yang penampakan sering ada enggak Pak? Kejadian apa ya? Misalnya penampakan yang menakutkan seperti misalnya pocong, gendruwo dan Kalau pocong udah ada, belum pernah. belum pernah ya. Belum pernah. Meskipun Bapak di sini sampai pagi ya barangkali. Menunggu anak-anak yang di Sampai sini. selesai. Misalnya selesai saya ya pulang. Oh gitu. Enggak sampai pagi, Pak. Enggak. Kalau anak bertapa kok sudah turun, pulang tak antar ya saya pulang ya. Ya. Ya saran. Kok sampai jam 12 malam kok belum turun masih tak tunggu. Bapak nunggunya di sini ya? Penjaganya di sini. Kalau saya jaga di warung ya malah jaga warung. Iya. Yang kemarin kejadian lagi nih. Ya, gimana, Pak? Nah, itu ada kejadian lagi, Pak. Hilang dulu. Ya, trisinya ini digigit tikus 3 loh, Pak. Ini itu dimakan. Terus? Ayo turun. Terus, ini trisi 3 itu hancur loh, Pak. Terus kemudian Makan tikus. Kemudian itu disuruh pulang tidak pulang. Itu loh. masih Sudah disuruh pulang pulang dulu yo. Tapi tetep janteng ora gelem bali akhirnya digigit tikus. Trisi 3, Pak. sebetulnya disuruh pulang. Sudah kok ora gelem bali ya teman-teman dimakan ya. Terus sampai turun itu luka. Luka darah berdarah ya bantak bedai itu toh nggo kain itu seperti tak bedai. Tuh kan golek obat merah ya Le. Ora ora le sakit bah ning sakite kadang trecep bae ora mati. Orang mana itu, Pak? Itu orang dari Bogor. Oh, Bogor jauh ya. Itu ya ngerti ya. Bogor Saya ya heran. Luar Jawa banyak. Luar Jawa. ngincing malah tiang saking anu. Jambi. Jambi. Nah kalau ada informasi besok dari Jambi mestinya Sudah datang kok, Pak. oh sudah. Ya gini, Pak, kalau datang kok ada minat ya, Pak. Tak suruh puasa dulu. Gitu. Itu kalau akan memohon istiqaroh di situ, itu seharusnya ya puasa dulu. 1 hari atau 3 hari? 1 hari. Satu hari. Cuma 1 hari 1 malam, Pak. 24 jam. Ngebleng itu. Ya, Nggak boleh makan. ada boleh Ngebleng. dikit pun. Oh iya. Yang buat buko itu bubur kacang hijau, besok sore itu dengan madu tawon. Setelah itu baru berangkat bersemedi. Ya. Nah, seperti itu. Tapi syarat yang tadi Mbah sampaikan kepada orang itu berlaku merata atau hanya orang-orang tertentu? Artinya kan Syarat bagaimana, Pak? yang untuk puasa itu tadi. Itu semua yang punya permohonan. Oh gitu. Itu lebih bagus. Oh. Tapi ada yang tidak puasa ya kadang-kadang ada. dikabulkan. Ya ada, tapi ya kadang-kadang kalau tidak puasa godaannya banyak, Oh gitu. sebabnya banyak. Itu loh, kadang-kadang roh ular. Niku sing dawarai niku Ada yang kelihatan apa? Mas? nggih bareng situ Pak sing Mbah. Yojo kayak Yojo. Dikul- Diberi wanita cantik tapi cuma segini toh.
nggak ada kakinya, cuma Tidak ada kakinya. tangan sama perut doang sama kepala. Lari orangnya kok. Lari takut. Lari. Padahal ya tua ya. Pemborong itu Pak, pemborong Malam itu. bangunan. Malam. Malam. Itu kontraktor pemborong bangunan yo. Tukang las. Itu kalah. Di Jogja. Proyek besar di. Tapi yo sudah mengucapkan terima kasih. Usahanya lancar. Yo syukur toh, Le. Tetap lancar walaupun sudah lari ya. Lancar. Itu syukur. Malah rono, Mbah niki rokoke enggak ke rokok 5 bungkus ora seneng. Ya. Lumayan ya, Mbak. Enggak dari Mang Dino iki. Tak kira kali 5 bungkus. Kalau ke tentarane niku Ratu. Enggak tak tentara. Tentaranya Pak yang di situ ya. Kalau tentara sini, Pak. Pernah satu saat jenengan itu punya hajat salah gitu niatnya. Memang kesalahan saya. Oh. Kesalahan saya itu sudah baik sama Mbah. Dan saya tinggal pergi gitu loh. Oh, saya memang kesalahan itu. Jangan pergi dulu aku. Terus saya pergi, mau diajar saya itu. Tapi entaranya itu Enggak widang luruh. Mbah, yang tadi itu diulang kalau jangan sampai punya hajat apa Mbah? Yang jelek. jelek. Niatnya niat yang baik atau niat buat keluarga atau niat usaha itu diperbolehkan. Kalau niat yang jelek hatinya itu busuk, kok ada niat yang jelek menyakitkan orang lain. Misalnya membunuh ya. Ya, Saya niatnya kepingin membunuh musuh saya, itu malah kena sanksi sendiri. artinya kualat sendiri. Nah, ini penting nih. Kecuali orang disakiti orang ya Pak, Ya. disakiti orang lain. Didolimi ya. Nah di situ mohonlah keadilan. Nah keadilan yang seadil-adilnya itu monggo yang adil di sana. Ya, gitu, Tapi ya. kalau memang ini muncul saya begini, malah bisa sendirinya yang kena. Kalau misalnya minta istri lagi. Nah istri bagus tidak apa-apa. Neng istri pertama aja ngerti. Waduh, itu sih benar. Itu banyak yang naik penyanyi-penyanyi. Itu loh Mbah Surip. Mbah Surip pun sepuh loh. Iya. Istrinya kathah niku. Cewek. Itu sering naik sini. Mbak Surip itu. Iya. Mbak Surip artis? Bukan, Mbak Surip yang kaya tapi orang kampung. Oh gitu. Bayar wedok. Itu juga minta dia dikabulkan? Ya iya, saya ya hiram mau. Iya hiram. Ya, terserah sini ya, terserah Eyang ya. Tapi mau jangan, ngasih apa? Jangan ditiru. Nanti saya mimpinnya ini kalau dipromosikan malah menarik ini, nanti banyak orang bas-bas kesini. Kat sajare Mbah niki lho. Nebotan niku. Itu ada terjadi seperti itu Pak. Setelah itu orang utang ya Pak, utang ditagih malah ngancam kudu sing nagih dipateni Pak. Bersemedi di situ. Mohonlah pengadilan seadil-adilnya. Saya itu seperti ini ya, dijelaskan toh, semua dijelaskan. Kok saya beginilah caranya dengan orang ini. Nyuma nggak akan nyuwun pitulungan. Orangnya itu tidak lama membawa sepeda motor langsung nabrak mobil Pak.